Tidak terus kemudian semudah itu kita mengatakan, hei kamu kafir, hei kamu murtad, hei kamu bakalan masuk neraka, hei kamu bakalan masuk surga dan lain sebagainya. Memangnya surga dan neraka ini punya mbok dimu? Iya toh? Surga dan neraka ini memangnya punyanya saudaramu, punyanya mbahmu. Ya, kalau kamu bicara tentang ketuhanan, ya, kita bicara tentang ketuhanan. Tuhan miliknya siapa? Bukan milik siapa-siapa. Atau kalau mau diakui, ya milik semua, betul enggak? Siapapun yang mau mengakui. Ojo sok-sokan. Jangan mentang-mentang seolah-olah kamu beragama berarti kamu yang paling khusyuk, paling benar, paling baik, paling mempunyai atau memiliki Tuhan. Seolah-olah yang lain nggak berhak memiliki Tuhan. Kalau kita bicara konsep surga dan neraka ya Mas ya, digambarkan sebuah tempat pembalasan, di mana kalau di surga nanti itu dijanjikan akan diberi semua apa yang kita inginkan ya, di mana semuanya sudah disediakan termasuk bonus bidadari ya. Ini balasan atau ganjaran terhadap perbuatan baik kita, pahala-pahala yang kita lakukan semasa hidup di dunia ya. Kemudian kalau di neraka itu sebuah tempat pembalasan atau pembantaian ya Mas ya, dimana nanti kita disiksa, dihidupkan lagi, disiksa lagi. Itu ganjaran akan perbuatan kita yang buruk, yang jelek, atau dosa-dosa kita selama hidup di dunia. Nah, kalau Mas Wahyu melihatnya surga neraka ini yang seperti apa Mas? Apakah benar surga dan neraka yang demikian Mas, seperti yang saya jelaskan tadi? Ya, ini kalau versinya Mas Wahyu nanti banyak yang menghujat pasti ya. Tapi sudahlah, intinya kita ini hanya ingin belajar bareng tentang kehidupan ya. Tujuan kita adalah supaya semuanya justru semakin rukun ya, bukan karena merasa benar dan merasa pintar sendiri ya, termasuk saya juga enggak ya, tapi kita terus belajar gitu. Di dalam hidup ini kita terus belajar. Sama halnya dengan konsep surga neraka. Konsep surga neraka yang diajarkan di semua agama, tentunya itu sudah bagus Mas Yahya. Sudah bagus. Karena apa? Disitulah letak kontrol. Ajaran agama ini kan mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar, toh Mas Yahya. Supaya kita ini jadi tahu, bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar dan mana yang tidak, kan begitu. Nah, kita jadi punya kontrol. Oh, kalau aku berbuat jahat, aku menyakiti orang, nanti aku jadi mendapatkan balasan, aku jadi masuk neraka, jadi disiksa dan lain sebagainya. Nah, ini kan konsep yang bagus. Oh, kalau aku melakukan hal-hal baik, aku berbuat baik terhadap sesama, kemudian nanti aku akan mendapatkan pahala sehingga di surga nantilah tempat tinggalku, di mana apapun yang menjadi keinginanku bisa terwujud semuanya di sana, kan begitu Thomas. Nah, ini kan konsep yang sangat bagus sekali, konsep yang sangat indah sekali. Nah, tetapi sayangnya konsep ini dinodai oleh siapa? Ya, oleh para oknum manusianya yang menjalankan ajaran agama ini tadi Mas Yahya. Banyak orang mengatakan tentang, oh saya beriman kepada Tuhan, saya meyakini sesuai dengan kitab suci saya, sesuai dengan agama saya, bahwasanya kita nanti pasti masuk surga, kita nanti untuk orang-orang yang nggak sama dengan kita nanti masuk neraka. Tetapi kemudian ini dijadikan bahan justru untuk menghujat dan mengolok-olok, bahkan menghakimi sesama Mas Yahya. Oh, yang Islam saja pecah jadi berapa, yang Kristen demikian, dengan agama-agama lain juga demikian. Jadi saling merasa paling benar sendiri. Lah terus ajaran ini tadi kan jadi tidak ketemu Mas Yahya. Ajaran agama untuk kita ini saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, apapun perbedaannya. Artinya mengajarkan kasih, mengajarkan kebaikan. Kan nggak ketemu ini. Kalau sudah menghujat sana sini, menghakimi sana sini.
dengan mudahnya mengatakan murtad, kafir, dan lain sebagainya. Padahal kita sama-sama tidak tahu. Ya, ya biarkan dia dan Tuhannya saja yang tahu, gitu loh. Ya, bukan hak kita untuk menghakimi itu, Mas Yahya. Kita ini punya hak untuk meyakini apa yang menjadi keyakinan kita saja, tapi tidak punya hak untuk menghakimi keyakinan orang lain yang nggak sama dengan kita. Jadi sebetulnya konsep surga dan neraka itu sudah bagus sekali, sudah tepat sekali, yang mana tujuannya adalah supaya kita ini bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak, sehingga semasa hidup kita ini kita belajar terus untuk melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang benar. Itu konsep surga dan neraka yang sangat bagus sekali. Nah, kalau kita menggambarkan surga itu adalah sebuah kebahagiaan ya, di mana di surga isinya yang enak-enak ya Mas ya. Kemudian di neraka itu disiksa. Nah, seolah-olah kita masih punya rasa, Mas. Sedangkan kalau kita sudah meninggal ya, jasad kita atau fisik kita itu kan sudah hancur ya. Dan roh kita kembali ke Sang Pencipta. Nah, ini nanti di akhirat, di surga maupun neraka yang disiksa tadi kan kita masih punya rasa ya. Itu tubuh fisik kita atau roh kita, Mas. Nah, kalau roh kita berwujud, nah seolah-olah nanti kita akan bertemu lagi, saya sama Mas Wahyu ketemu di surga atau ketemu di neraka, Mas. Ini gimana Mas Wahyu melihat konsep yang seperti ini, Mas? Ya, makanya itu tadi kan baru konsep tentang surga dan neraka. Tetapi kemudian kalau digambarkan bahwa surga dan neraka ya adalah sebuah tempat di mana nanti akan ada kehidupan kedua setelah kita meninggal ya. Saya kok nggak sependapat ya Mas Yahya ya, atau saya tidak meyakini itu. Terlepas orang lain meyakini, kita saling menghargai ya, saling menghormati. Tapi saya secara pribadi katakan dengan tegas, saya tidak meyakini itu. Justru kita berpikir tentunya belajar ini kan menggunakan logika, Mas Yahya. Ya, kalau ada orang bilang tidak bisa dilogikakan tentang surga neraka ini, justru kita beriman kepada Tuhan saja atas dasar logika. Atas dasar kita mengakui, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan apa yang ada di alam semesta ini, disitulah kita mengakui bahwa, oh ini nggak mungkin manusia yang menciptakan, kan begitu. Artinya kita mengakui bahwa ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yang kita sebut sebagai Tuhan. Nah, tentunya kan atas dasar logika, Mas Yahya. Ya, dan semua bisa kita pelajari secara logika juga, termasuk tentang surga dan neraka. Saya mau kasih pelajaran sederhananya begini ya, mungkin ini hanya sedikit sharing saja ya teman-teman semua, bahwa tubuh fisik kita ini ya, dulunya kan nggak ada, kan begitu Mas ya, menjadi ada ya, setelah ada kehidupan di dalamnya, yang disebut roh secara sederhana begitu. Artinya di sini ada dua unsur kehidupan, yang satu fakta, yang satu gaib. Atau tidak fakta. Yang fakta ini yang bagian mana di kehidupan kita ini? Ya tubuh fisik ini, yang diberi nama wahyu ini. Jadi nama wahyu ini untuk tubuh fisik ini Mas Yahya, jasmani. Sedangkan roh di dalamnya, ya adalah sumber kehidupan. Di mana roh tersebut tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya Mas Yahya. Hanya energi kehidupan. Nah, setelah itu kemudian, kalau kita, mohon maaf ini ya, karena tubuh fisik ini kan ada masa berlakunya Mas Yahya. Oh, kalau orang Indonesia masuk orang Asia ini rata-rata di usia berapa sampai berapa, itu pun tergantung perawatan. Makanya tubuh fisik ini perlu dirawat, dijaga kesehatannya, kebersihannya, semuanya. Karena itu berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap sumber energi atau sumber kehidupan yang ada di dalamnya. Lah kalau tubuh fisiknya ini sudah tidak mampu nampung, ya secara otomatis sumber kehidupan atau roh itu tadi, ya nggak akan bertempat di sini. Masuk secara logika atau enggak? Masuk. Nah, artinya apa? Kemudian setelah kita meninggal,
Yang mana tubuh jasmani ini akan ditinggalkan oleh roh kehidupan atau oleh sumber kehidupan itu tadi, maka tubuh jasmani ini, wahyu ini nggak ada fungsinya. Betul enggak? Betul. Menjadi apa? Menjadi bangkai. Penting nggak? Nggak penting. Akan terurai sesuai dengan unsurnya. Ada 4 unsur. Tanah, air, api, udara. Terurai semuanya. Habis lenyap. Asalnya tidak ada, menjadi ada, dan kembali tidak ada. Betul enggak? Betul. Nah, kemudian roh kehidupannya kemana? Roh kehidupannya, saya meyakini bahwa roh kehidupan yang ada di dalam diri saya akan kembali kepada sumbernya, karena saya beriman kepada sumbernya. Di mana sumbernya? Yang kita sebut sebagai Tuhan atau Gusti Allah itu tadi, Mas Yahya. Yang punya kehidupan ini, ya kembali ke sana. Nah, kalau dikatakan seperti di film-film, Mas Yahya, rohnya keluar masih ada wujudnya, bentuknya seperti wahyu ini, saya tidak percaya itu. Mohon maaf, saya tidak percaya itu. Karena apa? Ya, saya meyakini bahwa hidup kita ini sebetulnya, kalau saya boleh kasih contoh, ya tidak ubahnya hidup kita ini seperti gelas dan air ini. Jadi tubuh fisik kita ya gelas ini, Mas Yahya. Berbagai macam bentuk, berbagai macam kualitas tergantung pabrik. Ya kita ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Makanya saya dengan Mas Yahya bentukannya nggak sama. Karena pabriknya berbeda. Kelebihan dan kekurangannya nggak sama. Kualitasnya juga nggak sama. Bisa berumur panjang atau tidak. Tapi yang jelas gelas ini ada masa berlakunya. Bisa pecah karena terjatuh. Bisa pecah karena dipecah oleh orang. Bisa juga pecah karena memang terjadi korosi, sehingga gelas ini memang sudah sesuai dengan usianya, sudah lama, ya akhirnya retak, pecah, dan air ini akan keluar. Lah, air ini kalau kita gambarkan di dalam kehidupan kita adalah roh kita, Mas Yahya. Di mana air atau roh itu tidak berwarna, Mas Yahya. Tidak berbau, tidak berasa, Mas Yahya. Nah, kalau air ini kemudian tumpah ke tanah, dia akan kembali kemana? Ke sumber. Makanya tugas kita, ayo semasa hidup, jangan sampai air ini kamu bikin jadi warna-warni. Contoh, kalau air ini sudah dijadikan kopi, kalau kemudian sudah kita minum, ya kita buang lagi ke tanah atau kita tumpahkan di tanah, Mas saya nyari kopi di tanah, nemu enggak? Nggak nemu. Enggak nemu. Kalau ini dirubah jadi es jeruk, ya ada rasanya, ada warnanya, ada baunya, kemudian sudah diminum, dibuang lagi, baliknya kan ke tanah lagi dong, Mas Yahya. Atau mungkin langsung kita tumpahkan. Mas Yahya cari lagi di sumber, ada nggak nyari sumbernya es jeruk? Nggak ada. Dibikin teh juga demikian. Nggak akan Mas Yahya menemukan teh di dalam sumber. Nah, kehidupan kita juga sama, Mas Yahya. Jadi, roh ini akan kembali kepada sang pemilik. Artinya sudah tidak ada rohnya Wahyu, rohnya Yahya, rohnya yang lainnya ini nggak ada. Ya jadi satu sumber kehidupan. Ya, kalau menurut ajaran agama yang lain ada disebut reinkarnasi. Tergantung dari apa? Ya nanti air ini tadi akan diambil oleh cawannya siapa gitu loh, Mas Yahya. Wadahnya siapa yang akan ketempatan air itu? Artinya kalau digambarkan tentang surga dan neraka, bahwa kita nanti disiksa lagi, kita nanti akan bersenang-senang di surga, kita akan menderita di neraka, dengan gambaran bahwa tubuh fisik ini seolah-olah ada, tapi dalam wujud roh, kok ya enggak ketemu, menurut saya tapi. Ya, tapi semua tentu punya dasar, meyakini sesuai dengan keyakinan masing-masing, Mas Yahya, ya. Makanya, ayo dengan segala sudut pandang, ya, yang berbeda-beda, berbagai macam sumber, ada yang bersumber dari agama dan lain sebagainya. Kita yakini saja sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak terus kemudian semudah itu kita mengatakan, hei kamu kafir, hei kamu murtad, hei kamu bakalan masuk neraka, hei kamu bakalan masuk surga dan lain sebagainya. Memangnya surga dan neraka ini punya mbok dimu? Iya toh? Surga dan neraka ini memangnya punyanya saudaramu, punyanya mbahmu.
Ya, kalau kamu bicara tentang ketuhanan, ya, kita bicara tentang ketuhanan. Tuhan miliknya siapa? Bukan milik siapa-siapa. Bukan milik siapa-siapa. Atau kalau mau diakui, ya milik semua, betul enggak? Siapapun yang mau mengakui. Ojo sok-sokan. Jangan mentang-mentang seolah-olah kamu beragama berarti kamu yang paling khusyuk, paling benar, paling baik, paling mempunyai atau memiliki Tuhan. Seolah-olah yang lain nggak berhak memiliki Tuhan. Ya, bahkan kita bicara tentang surga dan neraka. Ini kalau memang ada, mohon maaf ini ya. Kalau memang surga dan neraka itu ada. Ini misal Mas Yahya, saya beragama Muslim, ya, saya Islam. Kemudian Mas Yahya Kristen. Seandainya ternyata yang benar itu agama saya, Mas Yahya jadi masuk neraka enggak? Iya, Masuk neraka. neraka. Tetapi kalau ternyata yang benar itu adalah agama Kristen, saya masuk neraka enggak, Mas Yahya? Atau sebaliknya, yang benar ternyata agama Buddha, yang lain masuk neraka enggak? Ya. Kalau memang gambaran surga neraka seperti itu tadi, bisa jadi kita seluruh dunia ini, kita masuk neraka, Mas Yahya, benar enggak? Makanya enggak usah berebut tentang itu. Monggo, ayo bareng-bareng sama-sama kita hidup damai, kita hidup rukun sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing yang kita yakini benar, tanpa harus memaksakan. Kita saling toleransi, Mas Yahya. Ayo berbuat baik, berbuat benar, jangan hanya di ucapan, tapi dengan tingkah laku, gitu loh Mas Yahya. Banyak orang mengatakan, mengajarkan tentang baik, tetapi kenyataannya ini loh, ini kalau kita bicara netizen sajalah ya, waduh dengan mudahnya Mas Yahya, menghujat, mengatakan, mengolok-olok. Tapi belum tentu kalau sudah sharing berhadapan-hadapan. Karena apa? Yaitu tadi, kita semua manusia punya keterbatasan, ada kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan sok-sokan merasa paling pintar, paling benar. Termasuk apa yang saya ucapkan ini tadi juga tidak untuk dipercayai atau diyakini, tidak. Sesuai saja dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, ya. Karena niat dan tujuan kita hanya ingin supaya hidup ini tentram, damai, sejahtera, rukun satu dengan yang lainnya. Tidak berebut tentang ketuhanan, tidak berebut tentang surga neraka, tentang kitab suci dan lain sebagainya. Tapi ayo kita berebut untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Oke, dari penjelasan yang Mas Wahyu sampaikan tadi ya, bahwa tubuh jasmani kita akan kembali ke unsurnya ya, keempat unsur, kemudian roh kita kembali ke sumbernya. Nah, berarti nggak ada dong surga neraka ya? Atau ada surga neraka versi Mas Wahyu? Versi saya, Ya. surga neraka ya ketika kita hidup di dunia ini. Jadi lebih ke hukum sebab akibat. Di mana kita berbuat baik, maka kita akan merasakan kebaikan. Di mana kita berbuat jahat, ya kita akan merasakan kejahatan tersebut, gitu loh Mas Yahya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kesenangan, kurang lebih begitu ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan kejahatan, maka kita akan mendapatkan siksaan. Bukan hanya siksaan secara fisik, secara mental, psikologis, hati atau perasaan kita. Jadi lebih ke sebab akibat saja Mas Yahya. Oke, kalau saya ibaratkan surga itu kita hidup bahagia dan neraka itu kita hidup sengsara, boleh nggak? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Makanya saya katakan sebab akibat. Ya, sebab akibat dari apa yang kita lakukan, maka kita akan merasakan itu. Jadi surga neraka ya secara otomatis psikologis kita. Jadi kalau kita lagi bahagia, lagi seneng, ya di situ kita masuk surga Mas Yahya. Tapi ketika kita lagi sedih, tidak punya uang, ya, ditagih hutang, ya, disitulah kita masuk neraka. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya Mas Yahya.